Ngobrol sehat kita kali ini di seputaran KB, keluarga berencana. Nah, para bunda, ada pertanyaan yang sering kali ditanyakan oleh bunda yang sedang hamil ataupun habis melahirkan. Dokter, KB apa sih yang paling cocok untuk saya? Nah, pada kesempatan yang baik ini, yuk kita ngobrol. Kalau ada pertanyaan itu dokter nggak tiba-tiba menjawab, udah yang paling bagus untuk kamu suntik atau IUD atau pil, tidak ya. Karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, berapa jumlah anak yang diinginkan. Kemudian, berapa tahun jaraknya, kepinginnya antara anak pertama, kedua, ketiga itu jarak berapa tahunan gitu ya. Kemudian juga Anda ini pengen punya anak apa? Misalkan, oh nggak masalah 2 atau 3 laki semua, perempuan semua nggak masalah. Oh saya pengennya anak 2 saja dokter, tapi 1 laki 1 perempuan. Nah, ini semua merupakan bahan pertimbangan untuk Anda berkonsultasi dengan dokter ataupun bidan Anda, ya. Jadi kalau Anda mau menentukan KB apa, pasti dokter akan menanyakan juga begini, Ibu, usiamu sekarang berapa? Oh dokter, usia saya masih 24, anak saya baru 1. Mungkin oke lah, dokter akan menyarankan memakai alat kontrasepsi yang efektif sehingga bisa dipakai 5 tahun, jadi 29, hamil lagi anak kedua, oke. Tapi kalau Anda datang dengan kondisi anak pertama saja umur ibunya ini sudah 40 tahun, karena mereka menikah 10 tahun baru berhasil punya anak, misalkan begitu, tentu beda nasihatnya untuk pilihan kontrasepsinya. Atau bahkan dokter akan menyarankan cepat hamil lagi saja Bu, tidak usah ikut KB dan sebagainya. Ya, jadi itu tadi pertimbangannya, berapa jumlah anak yang diinginkan, berapa lama jaraknya dari satu anak ke anak yang lain atau anak berikutnya, kemudian jenis kelamin yang diharapkan itu terserah ataukah kepingin untuk jenis kelamin tertentu. Nah, setelah itu, setelah sudah konsultasi, tentunya ada pilihannya. Secara garis besar, KB itu dibagi 2 ya. Bagi 2, yang pertama adalah KB hormonal, yang kedua KB non-hormonal. KB hormonal mungkin sudah tahu, suntik, pil, implan atau susuk, IUD yang mengandung hormon, itu semua KB hormonal. Kalau non-hormonal tentunya IUD, kondom, KB alamiah, operasi metode steril baik pada wanita, metode operasi wanita MOW ataupun MOP, metode operasi pada pria. Itu yang termasuk bukan hormonal. Nah, kalau sudah ada pilihan nih, 2 nih antara hormonal dengan non hormonal, pasien pasti akan tanya, dokter yang paling bagus yang mana? Saya sudah tekankan sejak awal tadi, tergantung daripada kondisi Anda. Kalau umurnya sudah 40 tahun, anak baru 1, pasti dokter tidak menyarankan ikut KB yang lama-lama. Pasti hanya ya, Ibu, nggak usah KB. Kalaupun mau menunda hanya setengah tahun aja, pakai alami saja. Atau mungkin pakai kondom, atau diajari cara menghitung siklus haid, siklus ovulasinya kapan dan sebagainya. Jadi intinya, umur itu sangat menentukan pilihan KB. Kemudian misalkan Anda, mohon maaf, obesitas, berat badannya saja sudah 90. Kalau Anda dipilihkan KB yang hormonal kan resiko tambah gemuk kan. Sehingga pasti dokter menyarankan jangan pakai yang hormonal. Atau Anda hipertensi, atau Anda diabetes, ya, mempunyai penyakit-penyakit tertentu, itu pun akan mempengaruhi pilihan jenis KB-nya. Sudah jelas ya? Jadi sekali lagi faktor yang dipertimbangkan usia ibunya berapa, riwayat kesehatannya bagaimana, punya hipertensi kah, diabetes kah, hipertiroid kah, ya. Itu semua mempengaruhi. Kemudian berapa lama yang diinginkan untuk menunda haid itu, jangka pendek kah ataukah jangka lama. Kemudian juga harus dijelaskan, setiap dokter ataupun bidan yang akan memberi layanan kontrasepsi atau KB harus menjelaskan efek sampingnya. Nggak boleh kita bilang 100% aman, nggak ada kata 100%. Atau dokter dijaminkah kalau misalkan saya pasang IUD pasti saya tidak akan hamil? Belum tentu. Karena angka keberhasilannya bisa 99%, artinya ada 1% yang gagal. Paham ya? Iya dokter, itu tetangga saya sudah pakai IUD, ternyata hamil juga.
Nah, itu artinya kita berusaha tapi Tuhan yang menentukan. Ya toh? Jangan protes. Kalau kita diberi rezeki itu harus diterima dengan senang hati. Karena ada sebagian ibu-ibu ataupun pasangan yang sulit sekali hamil sampai promil, sampai insem, sampai bahkan bayi tabung pun belum berhasil. Anda diberi gratis. Oleh sebab itu bertanggung jawab dengan titipan Tuhan ini ya. Jadi sekali lagi udah paham ya? Faktor-faktor yang pertimbangan sudah itu tadi tentang usia ibu dan sebagainya itu sangat menentukan. Kemudian Anda juga harus menjelaskan, oh ini kalau pakai IUD mungkin nanti haidnya jadi lebih panjang. Atau Anda akan mengalami keputihan. Atau akan mengalami nyeri perut kalau pada saat haid kayak orang diremas. Itu harus dijelaskan. Jadi jangan pernah berjanji, mohon maaf sebagai petugas kesehatan, Anda maupun saya jangan pernah berjanji apa? Janji-janji manis tapi sebetulnya kita menutupi hal-hal yang merupakan efek samping. Kalau saya selalu saya jelaskan di depan, Ibu kalau pakai ini efeknya ini, angka kegagalannya sekian. Kemudian kalau sudah dipertimbangkan tetap tidak apa-apa dokter saya pilih ini saja, ada inform consent, persetujuan, ditandatangani oleh istri dan suami. Oh gitu ya dokter ya, nggak boleh saya tiba-tiba karena anak saya udah 3 maunya steril. Tapi suami saya lagi di Kalimantan. Kalau seperti itu biasanya saya tidak mau ya. Kalau suami Anda tidak di tempat, Anda kepingin operasi steril, jangan. Nanti moro-moro itu hanya keinginan daripada ibu, suaminya nggak setuju, ya nggak bisa ya. Terus kadang dioperasi, dipotong misalkan gitu, diikat, ya ternyata suaminya nggak setuju. Jadi jangan ya, sekali lagi KB menentukan jumlah anak itu keluarga berencana loh ya, bukan melarang orang hamil ya. Sekali lagi KB keluarga berencana, merencanakan, bukan mencegah. Sekali lagi merencanakan kehamilan yang diinginkan. Yang paling penting juga harus masalah apa? Kenyamanan. Kenyamanan itu masalah fisik kita maupun apa? Spiritual. Kalau secara agama Anda, keyakinan Anda bahwa Anda tidak boleh KB, IUD pun nggak boleh, steril pun nggak boleh, ya kita hargai. Jadi sebagai dokter saya tidak pernah memaksa. Ada seorang ibu, mohon maaf, anaknya sudah 3, ketiga-tiganya sesar, secara teori kan harus steril. Tapi ternyata dia dan suami karena masalah menyangkut spiritual, masalah agama, dinyatakan tidak boleh, ya saya nggak bisa paksa. Saya pilihkan opsi alternatif KB yang lain yang juga tidak kalah efektifnya. Ya, jadi KB itu sekali lagi ada yang namanya MKET, metode kontrasepsi efektif terpilih, ada yang bukan MKET. Yang termasuk MKET apa saja para bunda? Tahu ya? 1 IUD, ya toh. Kedua implan, ketiga operasi steril tadi. Itu termasuk metode kontrasepsi efektif terpilih. Jadi suntik, pil itu bukan termasuk MKET ya. Jadi sekali lagi itu betul alat KB tapi tidak termasuk MKET. Saya rasa itu saja menjawab sudah pertanyaan bahwa KB apa yang tepat untuk saya. Yang penting adalah yang sesuai dengan pasnya hati. Jadi tidak hanya kenyamanan tapi juga keamanan kan ya. Jadi KB yang bagus adalah KB yang akan memberi dampak aman dan nyaman bagi pemakainya. Bukan karena paksaan. Cukup jelas? Oke, silakan Anda komen kalau ada yang kurang jelas. Anda mau like, mau subscribe, silakan. Saya berterima kasih. Dan yang terpenting, share-lah. Maksudnya, sampaikan, teruskan edukasi ini kepada siapa yang memerlukan. Nanti saya janji ya, setelah ini kita ada serial berikutnya membahas mengenai mitos-mitos di seputaran KB ya. Karena ini banyak beredar di masyarakat, harus kita luruskan. Oke, salam sehat.